Kita akan baca firman Tuhan bergantian. Saya ayat 13, saudara 14, dan nanti sama-sama ayatnya yang ke-18. 1 Tesalonika pasalnya yang keempat, ayat 13 sampai ayatnya yang ke-18. Kebahagiaan orang yang mati di dalam Tuhan. Kedatangan Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. 14, saudara. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sesudah itu, kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Sama-sama. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Beri tepuk tangan saudara-saudara untuk firman Tuhan. Kematian adalah sesuatu yang pasti. Kalau saudara ingat ketika manusia jatuh dalam dosa, maka manusia itu diampuni. Tapi konsekuensi dari dosa salah satunya adalah manusia tidak akan hidup selama-lamanya. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-19 berbunyi bahwa manusia akan berpeluh, akan berjeri lelah untuk mencari makan. Dan dari mana manusia diambil, di situ pun juga dia akan kembali. Manusia dibuat diambil dari debu tanah, maka manusia pun juga akan mati dan kembali menjadi debu tanah. Berarti saya dan saudara yang tampan, yang cantik, kita semua terbuat dari apa saudara-saudara? Debu tanah. Betul? Berarti kalau mati pun juga akan kembali menjadi debu tanah. Jadi yang cantik, yang ganteng jangan sombong. Kemudian yang rasa diri mungkin kurang cantik, kurang ganteng, jangan juga rendah diri atau malu. Amin. Bahkan Pengkhotbah pasal 3 ayat 2a berkata, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati. Berarti saudara-saudara, kita semua ini hidup dikontrol, dikuasai, dikendalikan oleh yang namanya waktu. Nah, ada banyak orang saudara-saudara, termasuk orang Kristen, tidak siap untuk menghadapi yang namanya kematian. Kenapa? Karena orang berpikir bahwa kematian adalah sesuatu yang buruk. Kematian adalah sesuatu yang negatif. Bahkan ada orang saudara-saudara yang mengurung diri saudara berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, kurung diri. Kenapa? Karena terlalu sedih kehilangan orang yang sangat dia kasih. Nah, situasi ini juga dihadapi oleh jemaat Tesalonika. Mereka adalah mantan penyembah-penyembah berhala. Tapi karena pelayanan Rasul Paulus, maka jemaat ini berjumpa dengan Kristus. Tetapi sekalipun mereka berjumpa dengan Kristus, tapi yang namanya orang percaya, pasti mereka pun juga khawatir, bimbang, takut, dan lain sebagainya. Salah satu yang mereka takut, yang mereka khawatir adalah tentang nasib keluarga atau saudara-saudara mereka yang sudah meninggal sebelum Kristus datang kedua kali. Nah, kurang lebih ada 3 ajaran pada waktu itu yang mempengaruhi iman dan pola pikir mereka. Saudara lihat di sini. Yang pertama adalah ajaran Gnostik. Gnostik ini saudara adalah
abad kedua sebelum Masehi. Ajaran ini saudara sangat dipengaruhi oleh filsafat Yunani. Dan berkaitan dengan pokok poin ini, ajarannya bunyinya begini. Mengajarkan tentang keselamatan hanya dalam arti pelepasan jiwa dari tubuh. Jadi ajaran Gnostik ini mengajarkan bahwa orang yang mati itu, ya, jiwa mereka itu terlepas dari yang namanya apa, saudara-saudara? Tubuh. Nanti ketika manusia mati, maka itu tidak akan lagi yang namanya ada kehidupan yang kedua kali. Jadi sekalipun hanya terlepas jiwa dari tubuh, tidak perlu sedih. Kenapa? Karena kematian itu adalah sesuatu yang terjadi selama-lamanya dan tidak akan pernah ada kehidupan lagi. Ini ajaran yang sangat menyesatkan dan membuat jemaat Tesalonika mereka khawatir tentang nasib daripada saudara-saudara mereka yang sudah meninggal terlebih dahulu. Ajaran yang kedua juga adalah beberapa tulisan dari Yunani kuno, saudara-saudara, menyebutkan bahwa pengharapan itu hanya bagi orang yang hidup, sedangkan orang mati tidak memilikinya. Para filsuf atau ahli filsafat pun juga mengajarkan bahwa jangan takut pada kematian, karena pada saat kita hidup kita tidak mati, dan pada saat kita mati kita tidak hidup. Saudara lihat, ini ajaran seakan-akan alkitabiah, padahal ini ajaran saudara sesat habis. Dan yang ketiga adalah ajaran Yudaisme. Bunyinya adalah bahwa hanya mereka yang masih hidup yang akan dibawa ke surga, sedangkan mereka yang meninggal sebelum kedatangan Yesus akan dibangkitkan dan tetap tinggal di mana, saudara-saudara? Di dunia. Tiga ajaran ini mempengaruhi gereja, khususnya jemaat Tesalonika pada waktu itu. Sehingga orang yang punya keluarga, punya kerabat, punya teman, punya sahabat, punya kenalan, mereka itu tambah sedih, tambah takut, tambah khawatir. Ini keadaan sama seperti keadaan yang ada di lingkungan kita. Saudara lihat tuh, kalau ada orang yang mati, pasti orang nangis itu, saudara, habis-habisan. Seakan-akan orang itu tidak akan pernah hidup lagi, dan kita yang hidup tidak akan berjumpa lagi dengan dia. Itu kenyataan. Karena orang merasa bahwa gimana nasib dia nanti. Tapi saya mau berkata, tangisan atau menangisi orang yang mati itu tidak sesat. Itu alkitabiah. Alkitab catat ketika Sarah meninggal, Abraham menangisi Sarah. Ketika Yusuf meninggal, orang Israel yang ada di Mesir, bahkan bangsa Mesir, menangisi Yusuf 70 hari lamanya. Ketika Harun meninggal, orang Israel menangisi Harun 30 hari lamanya. Ketika Musa meninggal, orang Israel menangisi dia 30 hari lamanya. Jadi tangisan atau menangisi orang yang mati alkitabiah. Tapi tidak boleh berlebihan. Boleh menangis, tapi jangan berlebihan. Biasanya yang paling banyak menangis itu yang paling banyak omong kosong. Biasanya begitu. Loh iya, selama orang hidup dia tidak pernah urus. Selama orang hidup dia tidak pernah perhatikan. Nanti orang tua udah meninggal, dia menangis paling banyak. Bahkan orang mau tutup peti, dia tidak mau tutup itu peti. Bayangkan aja, kalau saya di sini, saya bilang kasih masuk dia dalam itu peti. Paku dia di situ.
supaya bawa masuk dia dalam itu peti, kubur dia sama-sama dengan almarhum atau almarhumah yang udah meninggal. Harusnya biasa aja. Kenapa? Karena kematian adalah sesuatu yang pasti dan alkitabiah. Tapi kalau ada juga yang tidak menangis, itu juga jadi bahan pertanyaan. Mungkin yang ditinggalkan ini kepahitan selama hidup. Jadi dia berkata, lu mati lebih baik, lebih cepat. Saudara lihat, respon orang itu berbeda-beda. Tapi saya mau berkata, ketika kita mengalami yang namanya kedukaan, kita harus belajar firman Tuhan, bahwa kita adalah orang-orang yang sudah ada di dalam Tuhan. Maka orang yang ada di dalam Tuhan, pasti dia punya satu kata yang namanya pengharapan. Amin. Apa itu pengharapan? Pengharapan adalah sesuatu yang kita harapkan, yang kita belum lihat, yang kita belum nikmati, tapi kita yakin dan percaya kita akan menikmati dan memilikinya. Jadi saudara-saudara, persiapkan diri dengan sebaik mungkin. Amin. Kalau ada kerabatmu yang mati, kalau ada keluargamu yang mati, nangis, sedih, tapi jangan apa? Berlebihan. Bahkan ada yang berkata begini, sebentar lu video beta kalau beta menangis beta mau kasih naik story. Nanti ada yang komen, omong kosong lu, orang tua hidup, lu tidak pernah urus. Tiap bulan kerja terima gaji, orang tua minta uang aja, lu bilang tidak ada uang. Nanti orang tua udah mati, baru lu bikin pesta kasih makan orang yang hidup. Hai orang-orang, bertobat. Selama orang masih hidup, buat yang terbaik. Kalau dia udah mati, sedih boleh, tapi jangan apa? Berlebihan. Karena orang yang di dalam Kristus, dia punya satu kata yang namanya adalah pengharapan. Nah, pengharapan ini saudara menjadi pegangan, menjadi sumber kebahagiaan daripada orang percaya. Sehingga orang yang mati di dalam Tuhan, mereka akan memiliki yang namanya kebahagiaan. Saya catat ada 3 kebahagiaan bagi orang yang mati di dalam Tuhan. Yang pertama, mereka yang telah mati di dalam Yesus akan hidup bersama dengan Kristus di surga. Lihat ayat yang ke-14 tadi berkata begini. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal di dalam Yesus akan apa saudara-saudara? Akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Itu siapa? Yesus. Dia itu siapa? Allah. Jadi orang yang sudah meninggal terlebih duluan, yang sudah berangkat terlebih duluan, mereka itu akan dikumpulkan bersama-sama dengan Allah. Untuk apa mereka di sana? Alkitab mencatat Wahyu 14 ayat 13, mereka beristirahat dari segala jerih lelah mereka. Jadi orang yang meninggal itu istirahat di mana saudara-saudara? Surga. Saya mau bahas beberapa pandangan tapi nanti terlalu panjang. Saya langsung saja saudara-saudara. Orang yang mati di dalam Tuhan, mereka itu sedang istirahat di surga. Jiwa dan roh mereka itu disimpan di surga. Sedangkan tubuh mereka itu di dalam kuburan atau di dalam tanah. Nah, ketika saudara-saudara Kristus datang di angkasa, maka yang paling pertama bertemu dengan Kristus di angkasa bukan orang yang hidup, tapi orang yang mati. Ketika Kristus datang di angkasa, tubuh mereka yang ada di kuburan itu bangkit saudara-saudara, menggunakan satu yang namanya tubuh kebangkitan.
Dan tubuh kebangkitan ini akan menyatu dengan jiwa dan roh yang ada di surga. Kemudian itu menyatu dan akhirnya menjadi tubuh yang sempurna. Alkitab mencatat orang-orang yang ada di surga, mereka menggunakan bukan tubuh duniawi lagi, tapi tubuh kemuliaan. Nah, ketika ada di sana, saudara-saudara, ada hal-hal yang dahsyat yang terjadi di sana. Apa itu, saudara-saudara? Setelah pengangkatan, maka kurang lebih ada 2 peristiwa yang terjadi di surga. Perhatikan. Yang pertama adalah saya dan saudara akan menghadapi yang namanya kursi tata pengadilan Kristus. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-10. Dalam bahasa Yunani dipakai kata bema. Sama-sama bilang bema. Bema. Bema adalah kursi tata pengadilan Kristus. Pada waktu Paulus tulis surat 2 Korintus, konteks pada waktu itu adalah sering diadakan perlombaan. Nah, di perlombaan tersebut, saudara, di pinggir lintasan ada satu kursi yang tinggi sekali. Dan kursi itu adalah kursi dari sang wasit. Dia akan menilai semua orang yang berlomba. Dan siapa yang dapat juara, dia akan naik ke tempat itu dan akan dapat mahkota. Dan mahkotanya bukan dari emas, tapi mahkotanya hanya dari daun. Paulus menggunakan istilah ini untuk menggambarkan bahwa pengadilan untuk orang percaya pun juga adalah sama seperti yang terjadi di dunia. Nah, kita semua ini akan menghadapi tata pengadilan Kristus. Tata pengadilan Kristus bukan untuk mempermalukan saya dan saudara sebagai orang yang berdosa, tidak. Tapi tata pengadilan Kristus adalah untuk orang-orang yang percaya. Mari kita buka, saudara-saudara, firman Tuhan 1 Korintus 3 ayat 11 sampai 15. Ini bema, saudara, akan terjadi di sana. 1 Korintus pasal 3 ayat 11 sampai 15. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, dengan perak, dengan batu permata, dengan kayu, dengan rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan apa? Nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jadi kita semua ini punya perbuatan, punya pekerjaan, punya pelayanan di dunia ini, semua akan diuji. Dan diujinya menggunakan api. Saya catat lewat firman ini adalah ada pekerjaan yang mulia atau ada hal yang mulia dengan ada hal yang tidak mulia. Hal yang mulia itu adalah pekerjaan kita dibangun dengan apa? Emas, perak, dan apa? Batu permata. Ini 3 benda semakin dibakar dengan api semakin apa? Murni. Sedangkan saudara, pekerjaan yang kurang mulia atau tidak mulia dibangun dengan kayu, dengan rumput kering dan apa? Jerami. Ini 3 benda atau 3 barang ini ketika kena api terbakar atau tidak? Terbakar. Berarti saya dan saudara hari-hari ini iring Tuhan, jangan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Jangan pernah main-main dengan Tuhan. Jangan pernah biasa-biasa dengan Tuhan. Sebab ketika kita menghadap kursi tata pengadilan Kristus, semua pekerjaan kita akan diuji dengan api. Dan orang yang pekerjaannya dibangun dengan emas, dibangun dengan perak, dibangun dengan yang namanya batu permata,
dialah yang akan dapat upah dan akan dapat mahkota. Sedangkan yang bangun dengan kayu, rumput kering, dan juga jerami tidak dapat apa-apa. Dari kasus ini, saudara mau pilih yang mana? Pekerjaan kita dibangun dengan emas, perak, dan batu permata, atau dibangun dengan kayu, rumput kering, atau jerami? Saudara lihat teks firman Tuhan tadi, ada kalimat entaka. Entaka adalah satu kalimat yang menunjukkan kebebasan. Makanya kita ada di dunia ini, saudara. Saudara dalam Tuhan mau bikin apa aja terserah, buat aja. Bahkan saudara udah dengan khotbah tidak mau berubah, tidak apa-apa. Tapi satu ketika, hati-hati, pekerjaan kita semua akan diuji. Kita tetap masuk surga, tapi saudara masuk surga tidak ada upah dan tidak ada mahkota. Ibu guru sekolah minggu selalu bilang di anak sekolah minggu, nanti masuk surga kepalanya apa? Gundul. Kenapa? Karena tidak dapat apa? Mahkota. Jadi saudara yang melayani siang malam kuku paka, ingat firman pagi hari ini, saudara akan dapat upah, dapat mahkota. Tapi saudara yang cuma datang gereja, kasih panas kursi bangku gereja, saudara tidak mau bikin sesuatu dengan Tuhan, tetap masuk surga. Tapi ada kabar untuk saya dan saudara pada pagi hari ini, tidak akan dapat upah dan tidak akan dapat apa? Mahkota. Saudara mau dapat upah, dapat mahkota? Mau? Kalau mau, selama hari masih siang, bekerjalah untuk Tuhan. Karena pandangan Alkitab, mati tidak selesai. Orang dunia bilang mati habis. Tapi kalau Alkitab berkata mati, kita semua akan menghadap takhta pengadilan Kristus. Hal yang kedua saudara yang terjadi ketika kita bertemu dengan Kristus di Bema, yakni akan terjadi yang namanya pesta perkawinan anak domba Allah. Lihat Wahyu 19 ayat 6 sampai 9. Perhatikan firman Tuhan. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah apa? Perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, sama-sama baca, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini benar, perkataan dari Allah. Jadi kita tidak nganggur di surga, tapi kita akan dapat mahkota, kita akan dapat upah, bahkan akan terjadi yang namanya pesta perkawinan anak domba. Kristus adalah mempelai laki-laki dan kita adalah mempelai perempuan. Dan kita akan hidup selama-lamanya dengan Tuhan di surga. Saudara baca kitab Wahyu, di surga tidak ada perkabungan. Di surga tidak ada duka cita. Di surga tidak ada air mata. Yang ada apa saudara-saudara? Sukacita, kegirangan, kebahagiaan selama-lamanya. Amin. Beri tepuk tangan saudara-saudara.
Jadi kalau ada orang yang mati dalam Tuhan, saudara jangan takut kehilangan mereka. Sebab nanti ketika Kristus datang di angkasa, mereka akan berkumpul bersama dengan Kristus di surga. Jadi sedih boleh, menangis boleh, tapi jangan pernah berlebihan. Percaya ini cuma perpisahan sementara. Sementara aja. Pertanyaannya, kalau orang yang mati di luar Tuhan, tempatnya di mana? Alkitab mencatat ada dua pengadilan. Pengadilan yang kedua disebut pengadilan takhta putih. Nanti semua orang yang mati pun juga di luar Tuhan, mereka semua akan dibangkitkan, mereka akan berjumpa dengan Kristus di takhta pengadilan putih. Disitulah mereka akan mendapatkan upah dari semua perbuatan mereka. Jadi mutlak orang yang mati dalam Tuhan, tempatnya ada di mana, saudara-saudara? Surga. Tapi orang yang mati di luar Tuhan, tempatnya ada di mana? Neraka. Dia kumpul sama-sama dengan antikris, dia kumpul sama-sama dengan nabi palsu, dia kumpul sama-sama dengan orang-orang yang sesat, dan dia kumpul sama-sama dengan bosnya, yakni apa? Iblis. Tapi kita yang iring Tuhan, yang cinta Tuhan, yang sungguh-sungguh percaya cinta Tuhan, tempat kita ada di surga. Itu kebahagiaan yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, adalah kebangkitan Kristus menjadi jaminan bagi kebangkitan orang mati. 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 14. Saudara perhatikan firman Tuhan. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Bahkan Paulus bilang di ayat yang ada di bawah, kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka kita makan minum setelah itu mati, selesai. Tapi Paulus bilang begini, kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka juga tidak ada kebangkitan orang percaya. Berarti kepercayaan kita, saudara-saudara, tidak sia-sia. Kenapa? Karena kita percaya kepada Allah yang hidup, bukan Allah yang apa, saudara-saudara? Mati. Coba lihat Yohanes pasal 3 ayat 13. Coba tampilkan Yohanes pasal 3 ayat 13. Saudara perhatikan firman ini. Mari kita baca sama-sama. Ini bukti bahwa Kristus itu mati dan dia dibangkitkan dan dia pun juga hidup. Sama-sama. 1, 2, 3. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang apa? Telah turun dari sorga. Yaitu apa? Anak manusia. Jadi dia yang punya sorga, dia yang tahu jalan ke sorga. Makanya dalam kekristenan, keselamatan bukan mudah-mudahan. Amin. Keselamatan itu apa? Pasti. Keselamatan itu apa? Amin. Jadi Kristus aja dia dibangkitkan, maka kita pun juga percaya ini merupakan jaminan bagi kebangkitan orang percaya. Jadi kalau Kristus dibangkitkan, kita pun juga dibangkitkan. Ajaran sesat ajar bahwa orang percaya tidak akan mengalami kebangkitan. Itu ajaran yang tidak alkitabiah. Ajaran yang benar adalah kalau Kristus saja dibangkitkan, maka orang percaya pun juga pasti dibangkitkan. Bahkan Alkitab sudah catat, yang bertemu dengan Tuhan pertama kali di angkasa itu orang mati atau orang hidup, saudara-saudara? Orang mati. Berarti yang paling bahagia itu siapa? Orang mati loh. Kenapa? Karena mereka yang paling pertama dibangkitkan
mereka itu pakai tubuh kebangkitan, berjumpa dengan Tuhan. Kita yang masih hidup nih, kita nih gelombang kedua. Jadi mereka ini istimewa. Kristus datang di angkasa, mereka lain dibangkit terlebih dahulu, baru kita apa? Nyusul. Paulus memberikan pemahaman ini kepada jemaat Tesalonika supaya mereka tuh stop untuk berlebihan sedih. Stop. Ada orang, saudara, keluarga mati, orang tua mati, saudara mati, pacar mati, istri mati, suami mati, menangis sedih sampai tidak mau makan minum. Lu semua makan minum, lu sakit. Dan lu sakit 3 hari kemudian lu ikut dia. Lo iya, sedih boleh, tapi jangan berlebihan. Kalau udah kubur, selesai. Saudara mau pergi ke kuburan, saudara mau bikin kuburan, silakan bikin. Tapi jangan saudara pergi siang hari malam nangis di situ. Yang lebih sesat lagi, ada orang yang mati, mereka bawa barang-barang kesukaan dia. Ada orang yang mati suka minum kopi. Mereka kubur dia dengan kopi tubuh buaya, saudara. Supaya nanti di surga dia minum kopi di sana. Lu gila. Iya, ada orang yang suka makan KFC. Mereka kubur dia taruh KFC di dalam. Bahkan ada orang yang hobi pakai barang emas. Ketika dia mati, mereka bertengkar, ada yang bilang tidak usah, ada yang bilang tidak boleh. Walaupun dia udah mati, nanti dia ketemu Tuhan, dia bawa barang emas semua ada di telinga, tangan, di mana leher, di kaki. Lupu emas, puruk di sorga sana, saudaraku. Di sorga tuh emas tulen yang paling terbaik. Bahkan lantai aja saudara terbuat dari apa? Emas yang paling terbaik. Jadi kalau mati kasih itu emas di anak cucu keluarga orang pakai. Gade kalau tidak ada uang, supaya kalau butuh uang, dapat uang. Daripada lu kubur itu emas semua nanti jadi debu tanah. Pengharapan orang yang mati dalam Tuhan tuh luar biasa. Kenapa? Karena ada jaminan. Karena kalau Kristus dibangkitkan, maka orang yang mati dalam Tuhan pun juga pasti akan dibangkitkan. Roma 8 ayat 11. Saudara perhatikan firman ini. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga apa? Tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi Allah sanggup membangkitkan Kristus, maka kita pun juga sanggup dibangkitkan oleh Allah. Kita punya tubuh ini sudah jadi debu tanah. Tapi ketika kita dibangkitkan, kita pakai tubuh kebangkitan. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita. Karena kita sedang menyembah Allah yang mati. Tapi karena Kristus dibangkitkan, maka kita punya jaminan bahwa kita menyembah Allah yang hidup. Kalau Dia hidup, maka orang yang mati dalam Tuhan juga pasti akan hidup bersama dengan Kristus. Amin. Ini bukan mudah-mudahan saudara-saudara, tapi ini ya dan amin. Jadi kalau orang tanya, kamu menyembah Tuhan yang mana? Saya menyembah Tuhan yang hidup, Tuhan yang datang dari surga, dan Tuhan pun juga yang sudah kembali di surga. Bahkan ada 3 pekerjaan Tuhan di surga. Dia berdoa untuk kita sampai hari ini. Dia menjadi perantara bagi kita sampai hari ini. Bahkan yang ketiga, Dia sedang menyediakan rumah bagi saya dan saudara sampai hari ini. Kalau rumah kita sudah selesai, Dia akan datang dan menjemput kita kembali. Kita punya rumah yang abadi bukan di dunia ini, saudara-saudara. Tapi rumah yang kekal selama-lamanya ada di surga bersama dengan Kristus.
Nanti surga itu akan turun dan akan menjadi Yerusalem yang baru atau langit dan bumi yang baru. Kita akan hidup bersama dengan Kristus selama-lamanya. Tidak ada air mata, duka cita, kesusahan di sana. Yang ada cuma kita memuji, menyembah Tuhan, menyenangkan Tuhan dan hidup bersama dengan Tuhan. Kebahagiaan yang ketiga adalah saudara-saudara, semua orang yang telah meninggal akan disatukan kembali dengan semua orang yang percaya yang masih hidup. Nah, ini kabar baik untuk orang yang masih hidup yang sedih, yang dicatat dalam 1 Tesalonika 4 tadi. Kita lihat ayat 15 sampai 18 tadi, firman Tuhan berkata, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Jadi nanti akan terjadi reuni besar-besaran. Jadi orang yang pernah kita kasih yang di dalam Tuhan yang udah mati, kita akan kembali bertemu lagi. Jadi akan terjadi reuni besar-besaran. Kenapa? Karena kita yang terpisah, tiba-tiba kita berjumpa kembali. Itu yang Paulus tekankan. Sekali-kali orang yang hidup tidak akan pernah mendahului orang yang mati. Makanya hari ini bergumul supaya satu keluarga kita diselamatkan. Yesus bilang, di mana 2-3 orang berkumpul, di situ Tuhan hadir. Saya percaya kalau ada satu orang di keluarga yang bertobat, akan jadi 2 orang. Dari 2 orang yang bertobat akan jadi 3 orang. 3 orang yang bertobat akan jadi 4 orang dan seterusnya. Makanya yang menjadi pokok doa yang paling besar dan yang paling utama adalah orang-orang yang ada di dalam rumah kita. Boleh doa buat Israel, Palestina, doa buat bangsa-bangsa, tapi doa buat orang yang ada dalam rumah kita. Supaya apa? Ketika nanti kita berjumpa nanti, kita reuni di sana. Jangan sampai kita cuma ketemu orang di gereja, tapi orang dalam rumah kita tidak ada. Ini peringatan untuk orang-orang yang tidak mau bertobat. Makanya keselamatan itu saudara-saudara dalam kekristenan sendiri-sendiri. Jadi yang suka antar istri, antar suami, antar anak datang gereja, nanti di sana lucu antar, so bisa masuk. Loh iya. Makanya nanti orang akan nangis darah. Kenapa? Karena dia mau minta ampun, mau bertobat, udah terlambat. Seperti orang kaya tuh yang tidak mau bertobat. Ketika mati dia ada di alam maut sana, baru dia perintah supaya sampaikan firman Tuhan kepada dia punya saudara-saudara yang masih ada di muka bumi. Bapak Abraham bilang begini, mereka udah punya kitab Musa, mereka udah punya kitab para nabi. Jadi kalau ada kitab mereka tidak mau bertobat, Musa pun juga turun, nabi pun juga turun, mereka tidak mau bertobat. Makanya doa untuk keluarga kita supaya apa? Reuni nanti. Jangan nanti lihat istri ada di neraka sana, nanti lihat suami ada di neraka sana, nanti lihat anak ada di neraka sana. Jangan, semua kita harus kumpul di surga, supaya kita hidup bersama dengan Kristus. Jadi kalau ngomong orang tidak mau bertobat, doa buat dia.
Tapi kalau doa pun juga dia tidak mau bertobat, dan memang sampai Tuhan datang atau dia mati dia tidak bertobat, berarti memang urusan dia. Tugas kita sudah selesai. Yang penting kita udah doa buat dia. Yang penting kita udah ngomong firman Tuhan supaya dia bertobat. Tapi kalau tidak mau bertobat, ya urusan lu. Kita akan kumpul sama-sama. Tidak ada darah dan daging di sana yang mendapat tempat di sana. Semua kita hidup dikuasai oleh Roh Allah. Kita pakai tubuh kemuliaan sehingga saya dan saudara hidup dalam kekudusan bersama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Jadi yang masih suka hidup dalam kedagingan, cepat bertobat. Kita berdoa supaya neraka kosong, surga penuh. Ada amin? Makanya doa puasa tiap hari Jumat. Kenapa saya suruh saudara berdoa buat banyak orang, banyak bangsa, supaya neraka itu kosong. Karena Tuhan bilang dia tidak mengendaki satu orang pun binasa, tapi semua orang sama. Tapi kalau ada orang tidak mau bertobat sampai Tuhan datang, berarti nanti dia akan bilang, Tuhan saya minta bertobat, tapi waktunya sudah selesai. Jadi mumpung ada kesempatan, ayo semua sama-sama bertobat. Datang gereja ajak, ayo sama-sama datang gereja. Jangan sendiri-sendiri. Cari Tuhan. Orang yang datang gereja aja belum tentu nanti Tuhan datang dia terangkat toh. Apalagi orang yang tidak tahu masuk gereja. Orang lagi gereja, lagi minum kopi, nonton berita Israel Palestina. Bayangkan aja orang lagi datang gereja cari Tuhan, dia asing nonton TV. Anak-anak tidak suruh datang sekolah minggu, nonton apa? Doraemon, SpongeBob dan lain sebagainya. Bawa datang gereja. Biasakan mereka untuk apa? Ada di rumah Tuhan. Karena di sorga pekerjaan kita cuma apa? Memuji dan menyembah Tuhan. Kalau tidak terbiasa di dunia, itu pun juga nanti bahaya di sorga, saudara-saudara. Biasakanlah melakukan hal-hal rohani yang menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Ini ada kabar baik untuk masa depan saya dan saudara. Kalau kita udah mati, kita akan ada di sorga. Tapi kalau Kristus datang dan kita belum mati, kita pun juga akan ada di sorga bersama dengan orang-orang yang sudah mati dan orang-orang yang percaya yang masih hidup lainnya. Akan ada banyak orang dari segala suku, kaum, bangsa dan bahasa akan ada di sana. Akan ada pesta yang besar di sana. Kita akan kumpul sama-sama dan kita akan jadi orang-orang yang hidup mengalami sukacita, kebahagiaan yang dahsyat dan luar biasa. Paulus bilang ayatnya yang terakhir tadi, saudara-saudara, 18. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Jadi kalau ada yang nangis berlebihan, saudara Togor bilang begini, jangan nangis berlebihan. Nanti kita akan jumpa dengan dia di surga. Kalau yang bersedih, yang kurung diri, yang tidak mau makan, minum, tidak ada semangat hidup, yang tidak bisa move on, bilang begini, nanti kita akan jumpa bersama dengan dia. Kalau kita hidup benar, dia yang sudah mati hidup benar, kita akan reuni di surga berjumpa kembali dengan dia. Jadi boleh sedih, tapi tidak boleh berlebihan. Saya tidak percaya kalau jemaat Tesalonika dihibur, kita pun juga dihibur pada pagi hari ini dengan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kita semua pagi ini dengan firman Tuhan. Amin buat kebenaran firman Tuhan.